Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Khairat Nursul Khotimah. Saya berasal dari Palembang. Saya alumni dari SMA Muhammadiyah 1 Palembang, dan sekarang saya kuliah di UIN Raden Fateh Palembang, program studi Pendidikan Bahasa Inggris, Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan. Di sini saya akan memberi pandangan terhadap peran bahasa Indonesia, dampak bahasa asing, dan upaya pelestarian bahasa daerah. Sebelum memasuki materi, ada baiknya saya memberikan penjelasan mengenai makna bahasa. Bahasa merupakan alat komunikasi antara anggota masyarakat, karena manusia merupakan makhluk sosial yang saling berinteraksi satu sama lain. Interaksi tersebut dapat tercermin dalam bentuk komunikasi, yaitu melalui bahasa. Tanpa bahasa, kita akan sulit untuk menyampaikan maksud ataupun tujuan kita kepada orang lain. Kemudian, kita akan memasuki materi, yaitu peran bahasa Indonesia. Peran bahasa Indonesia adalah sebagai bahasa nasional atau bahasa pemersatu. Adapun fungsinya adalah sebagai lambang identitas nasional. Mengapa disebut sebagai lambang identitas nasional? Karena bahasa Indonesia memiliki nilai-nilai sosial dan nilai budaya luhur bangsa. Adapun contoh bahwa bahasa Indonesia memiliki nilai budaya luhur bangsa adalah pada karya sastra. Karya sastra pun dibagi menjadi dua macam, yaitu sastra Indonesia dan sastra daerah. Sastra Indonesia merupakan sastra yang dibuat di Indonesia itu sendiri, dan pada dasarnya sastra Indonesia menggunakan bahasa Melayu, di mana Indonesia adalah turunan dari suku Melayu. Contoh karya sastra Indonesia adalah Kawanku dan Aku, karya dari Khairil Anwar. Kemudian sastra daerah adalah sastra yang menggunakan media bahasa daerah dan mencerminkan budaya daerah. Contoh karya sastra daerah adalah Asal Usul Gajah Putih. Fungsi yang kedua adalah sebagai alat perhubungan. Maksudnya, alat perhubungan adalah sebagai alat komunikasi dalam menyampaikan pendapat. Seperti di pemerintahan, agar dapat menyampaikan pendapat, maka digunakanlah bahasa Indonesia, sehingga memudahkan untuk menyampaikan informasi. Fungsinya yang ketiga adalah sebagai alat pemersatu bangsa. Maksudnya dapat dilihat dari luasnya negara Indonesia. Tidak heran bahwa negara Indonesia memiliki keberagaman suku, budaya, dan tentunya memiliki keberagaman bahasa. Dengan keberagaman tersebut, maka diperlukanlah bahasa pemersatu, yaitu bahasa Indonesia. Maka bahasa Indonesia memiliki peran sebagai, yang pertama, sebagai alat untuk berkomunikasi, yang kedua, sebagai alat pemersatu, yang ketiga, sebagai alat untuk mengekspresikan diri, yang keempat, sebagai alat integrasi dan beradaptasi sosial dalam lingkungan, dan yang kelima, sebagai alat untuk melakukan kontrol sosial. Kemudian pendapat saya mengenai dampak bahasa asing adalah bahasa yang semakin global digunakan oleh semua bangsa saat ini adalah bahasa Inggris. Bahasa Inggris sekarang bukanlah lagi hal yang tidak biasa. Mampu berbicara bahasa Inggris dan lancar dalam berbahasa Inggris sudah menjadi tuntutan bagi setiap orang saat ini. Bahasa Inggris juga digunakan untuk bekerja sama dalam berbagai dunia bisnis dengan pengusaha dari berbagai negara. Dan bahasa Inggris sudah menjadi lingua franca internasional atau bahasa pengantar dan bahasa pergaulan dari masing-masing pihak
agar bisa menyampaikan suatu pendapat dengan mudah. Kemudian melihat kenyataannya, kemampuan bahasa Inggris akan menjadi faktor penyumbang kesuksesan dalam bidang akademik dan pekerjaan. Oleh karena itu, di era globalisasi ini penting untuk mempelajari bahasa Inggris atau bahasa asing lainnya. Menggunakan bahasa asing memiliki beberapa dampak positif dan dampak negatif. Beberapa dampak negatifnya adalah, yang pertama, anak-anak mulai menganggap mudah untuk mempelajari bahasa Indonesia. Yang kedua, rakyat Indonesia semakin lama akan melupakan kalau bahasa Indonesia merupakan bahasa kesatuan Republik Indonesia, dikarenakan mereka telah terbiasa menggunakan bahasa Inggris atau bahasa asing lainnya. Yang ketiga, anak-anak mulai menganggap rendah bacaan Indonesia. Yang keempat, semakin lama rakyat Indonesia akan sulit untuk mengutarakan bahasa Indonesia dengan baik dan benar, karena kan mereka tidak terbiasa berbicara dalam bahasa Indonesia di dalam kehidupan sehari-hari mereka. Yang kelima, dapat melunturkan semangat nasionalisme dan sikap bangga terhadap bahasa dan budaya sendiri. Yang keenam, pada saat pemakaian bahasa akhir-akhir ini, yang sedang populer di semua kalangan adalah penggunaan bahasa yang campur aduk antara bahasa Indonesia dikombinasikan dengan bahasa asing, sehingga hal itu mengurangi kekaedahan dan keabsahan bahasa Indonesia itu sendiri. Adapun dampak positif penggunaan bahasa asing bagi perkembangan anak yaitu, yang pertama, mampu meningkatkan pemerolehan bahasa anak. Yang kedua, semakin banyaknya orang mampu menguasai bahasa Inggris atau bahasa asing lainnya, maka semakin cepat pula proses pentransferan ilmu pengetahuan. Dan yang ketiga, menguntungkan dalam berbagai kegiatan, contohnya pergaulan internasional di bidang bisnis dan juga sekolah. Yang keempat, anak dapat memperoleh 2 atau lebih bahasa dengan baik apabila terdapat pola sosial yang konsisten dalam berkomunikasi, seperti dengan siapa menggunakan bahasa apa, kemudian di mana menggunakan bahasa apa, dan kapan menggunakan bahasa apa. Yang kelima, anak akan melalui tahap perkembangan bahasa yang relatif, meskipun setiap anak dapat mencapai tahap tersebut pada usia yang berbeda. Yang keenam, menggunakan bahasa asing sangat baik untuk kondisi fisik dan kemampuan kerja otak pada anak. Kemudian yang terakhir yaitu upaya pelestarian bahasa daerah. Bahasa Indonesia merupakan bahasa persatuan negara Republik Indonesia. Di era globalisasi ini, banyak generasi muda yang berlomba-lomba untuk bisa menguasai bahasa asing. Contohnya, bahasa Inggris. Sebenarnya hal itu sah-sah saja. Namun, apakah mereka sudah menguasai bahasa negara mereka sendiri, yaitu bahasa Indonesia? Agar bahasa daerah itu tidak punah, ada beberapa langkah yang bisa dilakukan untuk melestarikannya, yaitu yang pertama, mau mempelajari bahasa daerah secara mandiri. Hal ini maksudnya memerlukan tindakan nyata
atau tekad yang kuat supaya bahasa daerah tetap menjadi bahasa komunikasi yang unggul di tengah-tengah arus globalisasi ini. Yang kedua, membiasakan diri berbahasa daerah dalam pergaulan sehari-hari. Maksudnya, kalian bisa menggunakan bahasa daerah kalian di saat sedang berkumpul dengan keluarga atau berkumpul dengan teman, sehingga bahasa daerah tersebut akan tetap ada dan tidak punah. Yang ketiga, membentuk sebuah komunitas untuk mempelajari bahasa daerah. Seperti halnya komunitas bahasa asing yang sudah banyak saat ini. Untuk melestarikan bahasa daerah, kita juga bisa membuat komunitas bahasa daerah supaya bahasa daerah tersebut tetap terjaga. Yang keempat, membuat video tutorial kreatif untuk mempelajari bahasa daerah. Sekarang sudah banyak media sosial yang bisa kita gunakan untuk mempelajari sebuah bahasa, termasuk bahasa daerah. Kalian bisa menginspirasi kalangan generasi muda saat ini dengan membuat sebuah video kreatif untuk mempelajari bahasa daerah tersebut. Dan video-video yang kalian buat itu bisa kalian bagikan ke sosial media seperti Instagram dan juga YouTube. Yang kelima, membuat karya tulis menggunakan bahasa daerah. Selain membuat video tutorial bahasa daerah tadi, kalian juga bisa membuat karya tulis menggunakan bahasa daerah, seperti membuat puisi, pantun. Kalian juga bisa membuat sebuah lagu menggunakan bahasa daerah, agar para generasi muda sekarang lebih tertarik untuk mempelajari bahasa daerah, sehingga bahasa daerah tersebut tidak punah. Selain menjadi sebuah alat komunikasi, bahasa daerah juga merupakan sebuah identitas untuk suatu daerah. Khazanah bahasa dan sastra di Indonesia sangat beragam. Namun, sebagian besar dari keragaman itu berada di dalam kondisi yang sangat memprihatinkan. Ada beberapa yang masih tergolong di posisi yang aman, namun ada banyak juga yang terancam untuk punah. Ada sekitar 726 bahasa di Indonesia, yang dimana 139 bahasa itu terancam untuk punah, dan juga ada 15 bahasa yang telah sepenuhnya mati. Bahasa yang ada dalam keadaan hampir punah dan bahasa yang terancam hanya dapat dilindungi dengan mendokumentasikan bahasa-bahasa itu sebelum bahasa itu punah sepenuhnya. Dokumentasi itu penting untuk menyiapkan bahan kajian jika suatu saat diperlukan. Maka dari itu, kita selaku generasi muda seharusnya melestarikan bahasa daerah tersebut, sehingga bahasa daerah yang ada di Indonesia itu tidak punah dan tetap ada. Baiklah, itu saja yang bisa saya jelaskan mengenai peran bahasa Indonesia, dampak bahasa asing, dan juga upaya pelestarian bahasa daerah. Saya Khairiatul Khotimah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.